Oke, selamat datang kembali di tutorial Sobat Niaga. Di tutorial kali ini, saya akan coba untuk memberikan cara bagaimana untuk menambahkan branch di bisnis Anda. Jadi karena Sobat Niaga ini support untuk multiple branch, jadi kita bisa menambahkan beberapa branch untuk bisnis kita di sini. Jadi kita mudah untuk maintain berbagai branch, termasuk di dalamnya mungkin ada sales dan ada pegawai juga di dalamnya. Jadi kita bisa buka melalui button bisnisku seperti biasa, lalu kita masuk ke kategori SDM dan inventory dan kita masuk ke halaman branch. Ketika kita klik ke halaman branch, kita akan masuk ke dashboard management branch atau cabang. Nah, kalau kita lihat di sini kita ada satu sampel ya branch ini yang sebelumnya sudah dibuat. Lalu di sini ada mapnya lokasi dari branch tersebut gitu. Nah, untuk menambahkan branch, kita tinggal klik ke tambah branch di kanan atas. Lalu kita bisa masukkan deskripsi dan detailnya. Pertama mungkin kita bisa menambahkan logo branch terlebih dahulu. Kita coba. Lalu kita bisa buat di sini nama branchnya, katakanlah branch 2. Di sini kita isi deskripsinya dengan deskripsi misalnya. Nama lengkapnya misalnya Dago misalnya ya. Kota Bandung. Lalu kita bisa isi nomor teleponnya 8111. Misalnya ini ya contohnya. Kita isi cabang bisnisnya misalnya dengan email ini. Nah, nanti kalau kita lihat di bawah itu ada URL login pegawai. Jadi nanti sebenarnya tuh ketika kita bikin branch, itu kita akan membuat juga, Sobat Niaga tuh akan membuat juga halaman untuk login ke branch tersebut. Sehingga kalau kita assign pegawai kita ke situ ke branch, itu pegawai kita tuh bisa memantau dan melakukan absensi langsung dari login pegawai tadi. Jadi dia bisa melakukan absensi, dia bisa melihat slip gajinya dia bisa melihat dashboard keseluruhan untuk detail dia sebagai pegawai di branch tersebut ya. Nah, kayak gini kita juga bisa memilih lokasinya. Misalnya katakanlah ini kita coba ya, kita cari di Dago, misalnya kita titiknya bisa kita rubah, katakanlah sebagai contoh di sini gitu ya. Kita tinggal klik simpan branch dan kalau kita lihat branch baru akan muncul. Ini ada total branch ada 2 dan mapnya di kedua-duanya itu ada ya. Kita bisa klik baik di sini di mapnya. Kita bisa dari sini juga bisa lihat detailnya atau kita juga bisa langsung dari sini ya. Untuk melihat detailnya, kita klik maps, itu akan masuk ke Google Maps di titik lokasi dari branch tersebut. Lalu kalau kita lihat juga di sini ada pegawai ya, total pegawai ya. Di sini ada 1, di sini ada 0. Berarti di sini di branch ini itu udah ada pegawai yang di-assign di branch ini, sedangkan di sini belum gitu ya. Lalu kalau kita lihat juga ada di sini ada button login. Kalau kita klik button login ini, itu akan buka halaman baru. Nah, ini yang dinamakan login untuk pegawai. Jadi kalau kita lihat dia punya branch ID dan ini nama branchnya yang sudah kita buat. Dan di sini logonya, kalau kita udah punya logo, kita tadi upload logo cabang, kita bisa masukin di sini. Dan nanti tinggal kita masukkan username dan password dari si pegawai kita. Jadi kalau pegawai kita mau login, dia udah punya username dan password, tinggal masuk ke dashboard dianya aja. Gitu. Nanti tutorial ini mungkin akan lebih detail di bagian tutorial dashboard pegawai. Oke, selanjutnya kita juga bisa melakukan edit. Tentunya kita bisa merubah-rubah posisinya atau logonya kita mau ganti, tinggal kita simpan perubahan aja. Dan di sini ada settings. Nah, setting struk POS ini kalau misalnya di cabang ini kita menggunakan fitur untuk kasir. Jadi kalau misalnya ada fitur untuk kasir, kita bisa menyimpannya di sini. Terima kasih sudah mengunjungi kami misalnya ya. Nah, ini ya akan masuk di footer di struk yang sudah tercetak untuk di kasir tersebut gitu ya. Jadi tiap cabang kita bisa memberikan footer yang berbeda-beda. Tinggal klik simpan perubahan, maka perubahan tersebut sudah tersimpan. Tentunya kita juga bisa menghapus branch tersebut, branch yang sudah kita buat ya. Oke, itu aja untuk di halaman branch. Terima kasih.